Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari siswa dan siswi MAN 3 Kota Jambi ingin melakukan tugas wawancara yang diberikan oleh guru pembimbing kami, Ibu Dr. Dewi Maulinda, MPD. Sebelum melakukannya, kami akan melakukan perkenalan diri. Nama saya Muhammad Raffi Raditya sebagai ketua. Saya Nazwa Musiana sebagai anggota. Saya Fajriya Dinazid sebagai anggota. Saya Silviana sebagai anggota. Saya Dwi Andika sebagai anggota. Baiklah, saya akan mewawancarai klinik ini. Baiklah, saya sekarang sudah bersama dengan Ibu siapa? Igusnawati selaku TU. Nah, jadi saya akan mewawancarai Ibu Igusnawati ya. Kantor atau lembaga ini bergerak di bidang apa? Di bidang jasa kesehatan. Apakah memberi pelayanan pada masyarakat atau hanya mencari laba atau keuntungan? Ke pelayanan masyarakat, terutama untuk kesehatan. Baiklah, lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah visi dan misi kantor ini? Visi dan misi kantor ini memberikan pelayanan kesehatan yang baik, berkualitas, melayani masyarakat dengan nyaman, baik. Itu aja sih visinya. Apakah ada struktur organisasi manajemen kantor ini? Ada, pasti ada. Apa saja? Banyak, terdiri dari direktur, pimpinan, terus pendaftaran, pokoknya sampai dia ke jenjang paling bawah seperti keamanan dan lain-lain. Berapa orang semua karyawan atau pegawai yang ada dalam kantor ini, Bu? Sekitar 3 atau 40-an orang. Apakah ada pembagian bidang-bidang manajemen dan dalam menjalankan tugas di kantor ini? Bidang-bidangnya apa saja, Bu? Banyaklah bidangnya, ada dokter, ada bidan, ada perawat, ada bagian administrasi, ada casting, ada apoteker, AA, CS. Apakah ada bidang keuangan atau bendahara di kantor ini? Tugas bagian keuangan itu apa saja? Kita kalau bagian keuangan kayak bendahara nggak ada, kita adanya kayak administrasi, kasir. Nah itu merangkaplah jadi keuangan, penyusunan keuangan, pengeluaran, pendapatan. Baik, apakah kami boleh melihat ruangan untuk bidang keuangan, Bu? Kalau bidang keuangan cuma di kasir depan gitu, nggak ada ruangan khusus. Siapakah yang bertanggung jawab membayar atau menggaji karyawan pada klinik ini? Yang bertanggung jawab membayar adalah yang punya sebagai owner. Dari manakah gaji diperoleh? Dari dana operasional, dari dana ada keluar masuk. Dana operasional kan ada kayak keluar masuk. Kalau kita kan swasta bukan pemerintahan, jadi kita kelola sendiri. Ada namanya dana yang masuk dari pasien umum BPJS, itu dana nanti dikelola. Ada yang bayar untuk gaji, ada yang untuk bayar obat atau operasional klinik. Apakah ada sistem pembukuan dan laporan pertanggungjawaban keuangan pada klinik ini, Bu? Kalau kita nggak ada yang khusus ya, soalnya itu owner yang tahu. Kalau pembukuan khusus itu nggak ada, karena kita kan lingkupnya kecil. Bagaimana prosedur pelaporan keuangan yang dilakukan oleh kantor ini? Kalau prosedur keuangannya mana ya? Kita kan prosedurnya, misalnya pasien datang berobat, nanti dimasukin ke kasir, nanti sudah tuh pembukuan dari kasir, nanti masuklah ke atasan yang mengelolanya, kayak gitu. Apakah ada pemeriksaan laporan keuangan, monitoring dan evaluasi kinerja pegawai di kantor ini? Kalau pemeriksaan keuangan tidak ada, kan? Dia kan langsung dari kasir kan melaporkan langsung, jadi tidak ada kayak pemeriksaan. Tapi kalau monitoring kerja karyawan itu ada, setiap bulan kita monitoring kerjanya si A, si B, kayak gitu. Siapa saja yang bertugas memeriksa laporan keuangan kantor? Kalau memeriksa keuangan kantor ya harusnya owner yang punya, direktorat yang punya.
apakah kami boleh melihat contoh laporan keuangan yang diperoleh kantor ini? Kalau laporannya nggak boleh, itu bersifat rahasia. Iya. Dibuat oleh kantor ini, apa saja manfaatnya? Kalau manfaat itu apa ya? Kalau laporan keuangan kan kita tidak ada secara khusus tuh. Pertama, karena dia kan keuangan tuh yang penting ada keuangan masuk dan keluar. Nah, ya kan ada pengeluaran, ada pemasukan. Itulah yang tersetor. Nah, pemasukannya untuk apa aja? Yang manfaatnya yang lebih teratur aja lah kayak gitu. Jadi lebih tahu mana yang masuk, mana yang keluar kayak gitu. Baik, karena kita kan lebih kecil sih sebenarnya, usaha sendiri kan. Iya. Tidak ada melibatkan pemerintah. Apakah boleh kami mengambil beberapa dokumentasi foto untuk laporan tugas kami, Bu? Laporan fotonya laporan aku dulu. Ya, struktur Koordinasi. Ya boleh. Visi-misi. Visi-misi boleh. Boleh. Kalau kesehatan keuangan nggak boleh. Iya. Ya, Iya. Ya, Apakah harapan Ibu ke depannya terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat di kantor ini? Kedepannya memberi pelayanan yang baik, berkualitas, terus pasiennya lebih nyaman. Pokoknya yang sesuai lah dengan peraturan, kenyamanan pasien, semuanya berjalan dengan baik, pasien puas, kami pun senang, pasien sehat, kami pun bahagia. terima kasih ya. Ya. Terima kasih ya, Bu ya, sudah semua. menyempatkan waktunya Oh iya. untuk kami wawancarai. Oke, dapat. Kami pada hari ini, terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.